Kalau para sahabat Rasulullah dulu, mereka ini sangat rugi kalau tinggal sholat berjamaah. Bahkan mereka rela memberikan apapun yang mereka punya kalau mereka tinggal sholat berjamaah. Kita pernah baca riwayat, ada seorang Rasul, gara-gara ladang kurmakulah tinggal sholat berjamaahku, maka mulai hari ini ladang kurma itu kuserahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi memperbaiki kereta kita di bengkel, lewat sholat berjamaah. Karena bapak tuh tahu dicarinya ustad. Gara-gara bengkel kereta nih, gara-gara kereta NMAX ku nih lah ustad terlambat berjamaah kok. Nah mulai sekarang ambillah NMAX ini. Adalah luar biasa gitu. Ini kok diamalkan mantap juga nih. 3 kali diamalkan tekor waktu terus. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wal ittihad bi'iktisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Badan Kenaziran Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran kepengurusan. Salam takzim, salam hormat yang setinggi-tingginya kepada ustadz-ustazah, muallim dan muallimah yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, ayahanda serta ibunda, hadirin wal hadirat, jemaah salat maghrib, jemaah pengajian, jemaah majelis ta'lim, yang insyaallah kita yang berhadir dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita masih Allah berikan limpahan rahmat dan nikmat yang banyak. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, Allah memberikan kita nikmat sempat, keluangan waktu, ringannya langkah, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sekaligus melaksanakan majelis ta'lim yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan ruh paduka yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan siang dan malam, yang kita amalkan pagi dan petang, disampaikan Allah kepada Rasulnya dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pembahasan kita malam hari ini adalah tentang sholat berjamaah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada bersabda, as-salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bisab'ina wa isrina darajah, bisab'i wa isrina darajah. Salat berjamaah itu kata Rasulullah lebih baik ketimbang salat sendirian 27 kali derajatnya. Inilah keutamaan orang yang melaksanakan salat berjamaah. Iya. Bahkan ayahanda serta ibunda, andai pun ada orang yang sholat diulang-ulangnya sampai 27 kali, itu tidak akan dapat dia makna sholat berjamaah yang dikerjakan itu. Ya, makanya wajarlah kalau para sahabat Rasulullah dulu, mereka ini sangat rugi kalau tinggal sholat berjamaah.
Bahkan mereka rela memberikan apapun yang mereka punya kalau mereka tinggal sholat berjamaah. Kita pernah baca riwayat, ada seorang sahabat yang ketika dia sibuk dengan kebun kurmanya, kemudian sahabat ini keluar dari kebun kurmanya, ditengoknya orang sudah pulang melaksanakan sholat. Dia tanya, waktu itu sholat asar, dari mana? Sholat asar bersama Rasulullah. Mendengarkan sholat asar sudah lewat, selesai berjamaah, sahabat ini merasa sangat rugi. Dia menjumpai Rasulullah sambil menangis. Dia mengatakan, ya Rasul, gara-gara ladang kurmakulah tinggal sholat berjamaahku, maka mulai hari ini ladang kurma itu kuserahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, inilah hebatnya sholat berjamaah, sampai-sampai para sahabat ya, rela memberikan apa saja yang mereka punya jikalau mereka tinggal melaksanakan sholat berjamaah. Ini barangkali kalau kita bayangkan Bapak Ibu sekarang ini, kita ngeri sedap juga nih. Iya, lagi memperbaiki kereta kita di bengkel, lewat sholat berjamaah. Karena Bapak tuh tahu dicarinya Ustadz. Gara-gara bengkel kereta nih, gara-gara kereta NMAX ku nih lah Ustadz terlambat berjamaah. Nah, mulai sekarang ambillah NMAX ini. Adalah luar biasa gitu. Ini kok diamalkan mantap juga nih. 3 kali diamalkan tekor waktu terus, ya kan? Ini karena memang kita nggak merasakan hebat yang sholat berjamaah tuh. Ya, ayahanda serta ibunda mohon maaf, pengalaman waktu dulu ketika berangkat haji. Berangkat haji itu biasanya kami kalau berangkat haji itu ke Masjidil Haram, ke Haram itu kita jaga dari subuh. Ya, kemudian subuh itu berangkat itu jam 2 malam. Sampai nanti zuhur kita baru pulang. Kita rata-rata yang tidak sholat di Masjidil Haram itu hanya asar saja. Itu pun terkadang habis asar kita berangkat terus sampai nanti maghrib sampai isya. Habis isya pulang lagi, jam 2 malam berangkat lagi. Begitulah jemaah haji itu kalau ke Haram sana. Jadi satu hari kami pernah pulang dari Masjidil Haram itu zuhur menjelang asar, karena memang belum makan siang. Sampai kita di maktab di hotel, kita makan, saya makan. Habis makan rupanya tertidur. Begitu tertidur saya terbangun, orang sudah sholat asar di Masjid Ibnu Umair di dekat Mahbas Jin. Situ tempat kami dulu ditempatkan. Nah, begitu dengar orang sholat asar, kedengaran sudah takbir Allahu Akbar, kita nggak tahu rakaat berapa ini. Saya lari ke Masjid Ibnu Umair. Pokoknya ambil wudhu lari. Sampai ke sana, imam tuh sudah salam. Sampai sana dia sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kecil juga hati awak. Di daerah Mas'aril Haram tak dapat sholat berjamaah. Rupanya tiba-tiba ada orang dicoleknya dari belakang. Rupanya sama-sama terlambat sama dia. Yang dia mengatakan antum imam wa ana makmum. Kalau gitu berjemaah aja kita. Kau imam, saya makmum. Awak pun jadilah, saya imam. Berdua kami sholat. Orang sudah siap sholat nih, sudah zikir masing-masing. Begitu selesai sholat, pendek ceritanya, selesailah sholat asar. Senang kali hatinya. Ini bapak jemaah nih, kita nggak tahu orang dari India, entah orang Arab asing, kita tak tahu, Wallahu a'lam. Selesai berjemaah nih senang kali hatinya. Kira-kira dalam bahasa Arab dia bilang begini, untunglah tadi kau ada. Selamatlah sholat berjemaah kita. Keluarkannya dompetnya dikasih 200 real. Sangkingkan senangnya dikasih 200 real ini, terima kasih banyak, sukron dia kasih. Karena antumlah kita bisa berjemaah dan tidak lewat 20 derajat itu. 27 kali derajat itu. Luar biasa. Begitu berangkat waktu, berpikir aku balik. Kapan waktu terlambat lagi? Kupikirlah. Nah, kadang-kadang. Iya kan? 200 real itu lumayan pula masih itu. Iya. Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu keutamaan sholat berjamaah. Sebenarnya banyak keutamaan yang lebih dari itu lagi. Nah, kita membahas pada malam hari ini, sebenarnya apa hikmah sholat berjamaah itu? Ya, di dalam satu buku bahasa Indonesia, judulnya Panduan Sholat, ada dituliskan bahwa salah satu hikmah sholat berjamaah nih, yang pertama itu adalah paling tidak menghindari orang yang sholat dalam keadaan lupa. Orang kalau sholat berjamaah, insya Allah mudah-mudahan tak akan lupa. Karena sholatnya ada imamnya, kalau imamnya salah ada mengingatkannya. Berbeda ibu kalau sholat sendirian. Ya,
Apalagi mak di zaman-zaman Covid nih, perekonomian agak-agak miring, sholat gampang lupa aja tuh Pak. Iya. Begitu ngangkat takbir Allahu Akbar, terpikir apalah can hari ini, iya kan? Terpikirlah ini dah. Mak-mak yang paling gawat, Allahu Akbar, bapak sedikit ngasih duit, apalah tadi masak pagi ini. Dah kurasa ada telur aja lah udah. Allahu Akbar, nanti marah bapak asyik telur aja. Sami Allahu liman hamidah, buat sambal sedikit. Allahu Akbar, gulai asam bisa juga kurasa itu. Lama-lama nanti Allahu Akbar naik. Rakaat berapa sholatnya udah kan? Itulah dia. Itu kalau sholat sendirian paling rawan lupa. Ini zaman-zaman sekarang nih lah. Iya. Nah kalau sholat berjamaah paling tidak hikmahnya adalah menghindari orang yang sholat dalam keadaan lupa. Ini hikmah yang pertama. Nah kemudian yang kedua, orang yang sholat berjamaah itu hikmahnya adalah menyempurnakan pahala sholat yang kurang. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jujur kita mengatakan sholat kita ini tak ada yang sempurna, betul ibu? Nah kalau berjamaah kesempatan sempurna sholat itu ada. Maka ada dibuatkan satu ibarat, ya, satu ibarat. Orang yang sholat berjamaah itu ketika malaikat menengoknya ada 1, 2 atau 3 orang yang sholatnya bagus, maka yang lain semuanya dianggap bagus. Sholat berjamaah kita maghrib tadi, ya, ada bapak di antara bapak di belakang yang sholatnya bagus, maka apa kata malaikat? Berarti semuanya kita anggap bagus. Sama macam ibu membeli tomat atau membeli mangga lah dipajak. Kalau ibu beli mangga itu banyak, tidak semua ibu periksa, betul ibu? Ibu cium 3 biji mangga wangi, udah selesai dah bungkus nih ya 2 kilo. Coba ibu beli tomat sebiji, dipicit, balik kemari picit lagi, ambil ini picit sampai nyonyot tomat. Karena satu nak awak beli. Kalau orang yang membeli banyak tak akan begitu dia. Pasti pilih sedikit aja, udah tengoknya adalah satu ini aja, timbang. Begitulah gambaran sholat berjamaah nih dibandingkan dengan sholat sendirian. Maka beruntunglah kita maghrib nih ayahanda serta ibunda melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya. Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian, sholat berjamaah nih hikmahnya adalah memperoleh kebaikan dunia. Kalau kita kaji secara logika akal kita lah, di mana hubungan sholat berjamaah nih bisa memperoleh kebaikan dunia. Kalau kebaikan akhirat oke, kita tahu. Nabi kita Muhammad Rasulullah itu tidak pernah tinggal sholatnya berjamaah, kebaikan akhirat. Tapi bagaimana pula sholat berjamaah bisa mendapatkan kebaikan di dunia? Ini bahkan sering orang mengalami ini nih, ya. Dulu di tempat kami itu ada seorang anak muda, kerjaannya sopir, akhirnya dia tak kerja, putus kontraknya. Tapi dia sering sholat berjamaah. Sering berjamaah, ada orang menanya, "Nak, anak muda, wak tengok kau sering kali sholat berjamaah." Iyalah wak, apa lagi? Yang jelasnya tak ada kerjaan wak. Maka tiap hari wak tengok zuhur, asar, maghrib, isya kau rajin berjamaah. Memang anak ini rajin sebelumnya. Itulah cerita anak muda nih, itulah wak, mohon maaf lah. Ini bukan apa wak, sekarang nih butuh pekerjaan nih. Wak nih pula ditengoknya anak nih rajin berjamaah, apa kata dia? Besok kau mendaftar ke perusahaan ini. Mendaftarlah. Nanti insyaallah di sana membutuhkan seorang, bukan lagi supir, tapi kau coba aja buat supir. Nanti dikerjakan kau di tempat yang baik. Anak muda begitu dapat cerita wak ini, dia buat pendaftaran. Kemudian dia lamar kerja di perusahaan itu. Begitu lamar kerja ternyata diterima. Dan bukan sopir. Dia diangkat menjadi kepala gudang. Langsung kerja kepala gudang. Dia penasaran, kenapa aku begitu masuk langsung kepala gudang? Orang biasa kalau kerja itu merintis dari bawah dulu baru dapat posisi yang baik. Dia langsung kepala gudang. Akhirnya dipertemukan dia sama yang punya perusahaan itu.
Terkejut dia, yang punya perusahaan itu adalah uak-uak yang sholat di masjid berjamaah sama dia itulah. Apa kata uak itu? Ini perusahaan aku. Kenapa kau angkat kepala gudang? Amanah Allah saja pun bisa kau laksanakan, apalagi amanah aku di gudang nih besok. Maka tak ada orang yang paling pantas ku angkat kepala gudang nih. Udah lama ku mencari kepala gudang nih, tak ada yang amanah. Tapi ku tengok kaulah orang yang bisa. Jadi kau langsung kerja jadi kepala gudang. Bayangkan Pak. Prinsip uak ini satu, amanah sama Allah saja mampu kau jaga. Setiap kau sholat di awal waktu dan berjamaah, apalagi amanah aku sebagai manusia. Mulai hari ini tetap sholat berjamaah, kau jangan tinggalkan. Kau jaga amanah nih, kau diangkat menjadi kepala gudang. Ini deh. Ini contoh sholat berjamaah tuh ternyata bisa mendatangkan kebaikan dunia dalam hidup kita. Nah, oleh karenanya ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang terakhirlah hikmahnya kita bahas. Kemudian hikmah sholat berjamaah itu adalah, ini dia, menanamkan ukhuwah di antara kita. Ayahanda serta ibunda selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu timbul rasa cinta kita. Besok kalau berjamaah ibu sering berjamaah, ada satu yang tak datang kecarian itu. Betul ibu? Iya, tadi maghrib tak nampak aku Cik Sangkot. Menanya itu. Kemana Cik Sangkot rupanya? Ayo kita tengok yuk. Datang ke rumah Cik Sangkot bersilaturahim. Timbul rasa cinta dan sayang. Apa kata Cik Sangkot? Memang maghrib tadi tak datang aku, kata Cik Sangkot. Kemarin masih ada daging kurban tuh lagi di kulkas, ku buat sate. Kau buat pula bumbu kacang, bengkak lutut Cik Sangkot itu, kuman asam uratnya. Itulah maka dia tak ke masjid. Tapi tengoklah, artinya salat berjemaah itu menanamkan kecintaan di hati kita, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Itulah salah satu sebagian dari sekian banyak. Ya, kita nggak membagi ini mengatakan ini selesai. Ini sebagian kecil dari hikmah salat yang dilaksanakan secara berjemaah. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, kajian kita lanjutkan. Nah, apa yang disunnahkan dalam sholat berjamaah? Ya, mungkin kalau yang biasa kita sudah tahu berjamaah itu wajibnya ini. Kita ambil beberapa dasar dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq, dalam kitab Fil Islami wa Adilatu wa Bazuhaili ada dituliskan bahwa sholat berjamaah itu ada beberapa sunnah yang harus kita jaga. Yang pertama, ini dia. Yang pertama adalah meluruskan shaf. Ini sholat berjamaah. Meluruskan shaf itu hal yang paling disunnahkan sholat berjamaah. Bahkan seorang imam ketika sholat berjamaah, dia harus memastikan makmumnya sudah lurus shafnya. Hadis Anas bin Malik, Rasulullah ketika mengimami sholat, Nabi bersabda, "I'tadilu sufufakum wa'tarasu." Kalau kita di Mekah sering mendengarkan sering mendengarkan ucapan-ucapan itu. I'tadilu, kata imamnya. I'tadilu, luruskan. Kalau kita sering mengatakan sufufakum dalam hadis yang lain. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan shaf dan luruskan shaf. Karena itu merupakan keutamaan dari sholat berjamaah. Maka sholat ini shaf pun kita rapatkan. Ini jadi yang pertama, sunnah dalam sholat berjamaah shaf dirapatkan. Maka perkara shaf merupakan perkara yang dibahas oleh ulama. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, sunnah bersolat berjemaah itu adalah mengutamakan berada di shaf-shaf awal. Orang yang mengutamakan berada di shaf awal itu ada dalam hadis Rasulullah. Iya, apa dalam hadis Nabi? Apabila orang tahu bagaimana pahala azan, bagaimana pahala orang yang berada di shaf awal, maka mereka akan berebut untuk mendapatkan posisi itu. Ini hadis Rasulullah. Kalau andai kata ada orang tahu bagaimana pahala di shaf-shaf awal ini, berebut orang, bertarik-tarikan. Kau awas, aku dulu, kau sana. Begitu lagi.
Dan tapi sekarang kebalikannya. Begitu sop-sop awal, walah, kau yang cocok, kau peci, aku tidak, kata waktu kau lah. Iya, awak membuang-buang badan nih, karena kita tak tahu bagaimana keutamaan. Inilah di sop-sop awal ini luar biasa nih. Ini sop-sop awal. Maka ketika sholat berjemaah sunnah, kita berada di sop-sop awal. Ya, kita bahas yang sunnahnya dulu. Kemudian yang ketiga, sunnah dalam sholat berjamaah itu adalah menjaga agar sholat berjamaah bersama imam dari takbiratul ihram, dari takbir yang pertama. Jadi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah ini, ikutlah imam dari takbiratul ihram, takbir yang pertama. Artinya jagalah jangan sampai kita sholat itu masbuk, kecuali karena ada hal-hal yang memang penting betul. Iya, begitu dari awal berjamaah sudah kita ikut. Maka sampai hadis Nabi mengatakan orang yang menjaga sholat berjamaahnya 40 kali. Nih ada pula teks hadis itu 40 hari, begitu ya. Ada mengatakan 40 kali sholat. Makanya orang yang berangkat haji itu di Madinah tuh disebut dengan arba'in. 8 hari di Madinah kali 5 kali sholat, berarti 40. Orang yang melaksanakan 40 kali sholat berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihram yang pertama bersama imam, Allah tidak akan matikan dia di dalam kemunafikan, kekafiran dan sebagainya. Artinya sudah terjaga imannya kepada Allah. Tapi dengan catatan ikut dari takbir yang pertama. Ini insya Allah menjadi amal-amalan kita walaupun dimasuk dalam kajian fikih ya. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian sunnah dalam sholat berjamaah itu adalah disunnahkan agar imam meringankan, memendekkan bacaannya. Ini pernah kita bahas nih. Ada dalam kitab hadis Sahih Bukhari, judulnya itu adalah imam meringankan bacaan, yukhaffaful imam. Imam meringankan bacaan ketika sholat berjamaah. Imam tak boleh membaca terlalu panjang. Jadi imam tuh maka ketika menengok ke belakang tuh safnya rapat lurus, bukan hanya menengok saf rapat lurus Pak, tapi nengok juga kekuatan jemaah nih cemana. Kita tengok pula jemaahnya udah unsur-unsur yang udah bungkuk, kalau ruku nambah sikit aja waktu, itu jangan baca panjang-panjang. Imam tuh harus meringankan bacaan. Ya, maka ditengok juga jemaah tuh. Ini mohon izin ayahanda serta ibunda mohon maaf nih. Berbeda kadang-kadang kekuatan sholat kita dibandingkan dengan orang-orang Arab, apalagi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau subuh Nabi sering baca ayat-ayat yang agak panjang. Kita tak bisa begitu lagi udah. Iya. Asal baca ayat-ayat yang agak panjang subuh, mengeluh-ngeluh jemaah itu panjang kali Ustaz. Asal baca abasa wa tawalla, atuk-atuk banyak yang tua-tua di situ. Anja'ahul a'ma, pulang waktu. Makan kaulah wa tawallatu, kata waktu balik deh. Panjang, meringankan bacaan bagi seorang imam itu merupakan sunnah di dalam sholat berjamaah. Baca, ya, walaupun di tengah-tengah ayat baca yang pendek-pendek cukuplah. Yang penting tidak menimbulkan mudarat bagi jemaah. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, kemudian sunnah berjemaah, sunnah dalam sholat berjemaah itu adalah disunnahkan bagi imam agar melambatkan gerakan sholatnya. Ada pada satu kondisi si imam itu harus melambatkan gerakan sholat. Jikalau ada jemaah yang terakhir datang untuk sholat berjemaah tadi, disunnahkan imam itu sedikit melambatkan gerakan atau bacaan. Kalau dalam kitab-kitab yang besar sering kita baca itu begini, si imam itu boleh memanjangkan rukuknya sedikit, rukuk yang terakhir. Mana tahu masih ada orang yang mau ikut berjamaah. Bahkan si imam itu juga boleh sedikit melamakan tahiyat akhirnya. Karena memang ada orang yang barangkali mau masuk, mau ikut berjamaah. Asalkan nanti begitu dia Allahu Akbar, dia duduk,
imam salam, dia kan sudah dihitung sholat berjamaah. Boleh imam itu melambatkan sikit. Ini dia. Makanya ini yang paling banyak kita tengok kalau di tempat-tempat yang sholat berjemaahnya itu luar biasa. Ya, mohon izin Pak, sama macam-macam di Mekah sana. Itu antara sholat sunat, antara azan dan iqamahnya itu kan lama. Lama. Menunggu apa? Ada orang baru datang mau sholat. Yang paling parah tuh subuh. Subuh tuh paling lama betul. Ya, habis sholat sunat kita qabliyah subuh, sholat fajar, lama menunggu tuh. Lama menunggu qomatnya. Itulah salah satu adab menjaga orang yang barangkali ada yang terlambat tapi mau ikut sholat berjamaah. Inilah sunnah-sunnah dalam sholat berjamaah. Ya. Yang kesemua sunnah-sunnah ini merupakan tamam. Tamam itu adalah kemuliaan, kesempurnaan daripada sholat. Nah, ayahanda serta ibunda, dalam akhir kajian ini kita ambil satu hadis Rasulullah. Ini barangkali yang penting nih. Ya. Ada beberapa bentuk sholat berjamaah yang Nabi tak suka. Ini kalau kaji ini kita kaji panjang, ini memang panjang betul. Ada beberapa bentuk sholat berjamaah itu yang Nabi tak suka. Yang pertama adalah Nabi sangat tidak suka orang yang sholat berjamaah itu seperti burung gagak. Itu nggak suka Nabi. Ini yang pertama. Rasulullah tidak suka orang-orang yang sholatnya apalagi berjamaah seperti burung gagak hitam. Siapa itu? Orang yang ketika sholat berjamaahnya terlalu cepat. Nabi tak suka. Nah, apa lagi? Nabi juga tak suka orang-orang yang sholat berjamaahnya seperti seekor musang. Ada orang yang sholat berjamaah itu macam musang. Siapa itu? Orang yang ketika sholat suka menengok ke kiri dan ke kanan. Asal imamnya baca ayat agak lama sikit, Allahu Akbar. Baca Fatihah imam, dia pun tak mana-mana matanya. Ada pula awan sekarang tuh kata dia. Mana matanya? Tengoknya di sebelahnya. Iya, masuk orang di samping dia, mulai berpikir dia. Kurasa cek sangkutnya nih, kata dia pula lah. Memastikan cek sangkut nih, begitu ruku imam Allahu Akbar, dia tak mau ruku, biarkan dia dulu cek sangkut Allah sebelah dia. Akan cek sangkut baru ruku dia. Ini solat yang macam musang, yang Nabi tidak pernah suka ini. Ini nak kita jaga-jaga ini. Ya. Kemudian ada juga Nabi tidak suka orang-orang yang solatnya seperti, tapi ini enggak berjamaah saja nih. Ini solat sudah hampir semua. Nabi tak suka juga dengan orang-orang yang solatnya seperti orang yang dipukul ekor kuda. Ini mohon maaf ayahanda serta ibunda, bukan hanya berjamaah nih. Tapi ini kasusnya dulu ketika di zaman Nabi waktu berjamaah, Rasulullah ada menengok sahabat yang mengucapkan salam ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada mengatakan tinggi tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai Nabi mengatakan, kenapa kau ngelak-ngelak? Apakah ada ekor kuda yang mencambuk kau? Makanya hati-hati ibu, banyak orang sholat. Alhamdulillah. Kenapa dibuka wak? Tapi doa Ustaz. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah bukakan pintu surga. Kubukakanlah ketua. Ini kok dibuka juga, tapi ini neraka. Entahlah biar imbang aja kurasa ketua itu balik. Nah ini banyak yang model sholat begini nih. Jangan pernah kita buat yang model begini. Karena Nabi Muhammad Rasulullah tidak suka dengan sholat yang seperti itu. Nah, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, kesimpulannya adalah, mari kita eksis melaksanakan sholat berjamaah ini. Ya, jaga sholat berjamaah kita. Terutama jagalah pada waktu-waktu yang berat. Apa itu? Salah satu di antaranya sholat subuh. Kebangkitan kekuatan Islam adalah ketika mereka mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah sama dengan sholat Jumat berjamaah. Kalau di masjid kita ini sholat subuh berjamaahnya sama dengan sholat Jumat berjamaahnya, itu akan menggetarkan hati orang-orang kafir tuh menengok kita. Iya, maka sholat subuh tuh laki-laki berjamaah. Iya. Ibu bangun nih suami, bang, abang sholat subuh berjamaah. Aku pingin suamiku soleh.
Aku di rumah aja lah, kata suami ibu. Sepakat. Berarti abang solehah. Bukan laki-laki. Iya, laki-laki itu sholat subuhnya di masjid berjamaah. Ramaikan masjid ketika kita sholat berjamaah. Iya. Ini mohon maaf, ini kita sampaikan, di menyemangatkan balik nih Pak. Di tengah-tengah orang yang banyak takut ke masjid. Ini karena Covid juga lah ini. Kenapa tak ke masjid? Wah, alah Ustadz, Covid. Kadang-kadang menjawab begitu tuh memang belum pun ada Covid, memang malas aku tengok atau berjamaah. Kan masalahnya itu nih kan Pak. Iya, gara-gara Covid ini ada alasan, betul? Kenapa nggak ke masjid? Wah, Covid. Selama ini nggak Covid pun tak pernah aku tengok waktu datang. Inilah dia. Covid ini jadi kambing hitam aja nih dah. Sama macam orang wirid sekarang. Wirid tinggal sedikit orang. Mana yang lain tak datang Ustaz. Alasannya kenapa? Covid. Aku bilang ngapain dipikirkan, selama hari pun ini dia orang wirid gue tengok. Tak ada yang lain. Sama dengan kondisi kita hari ini juga. Ya. Artinya kalau orang yang memang dia merasa takut kepada Allah, ya, ketakutan sama lain itu akan hilang. Kuncinya itu saja. Ramaikan balik masjid nih. Masjid nih adalah tempat yang paling sehat. Beribadah yang paling utama itu adalah di masjid bagi kita laki-laki. Timbul pertanyaan mak-mak di belakang, Ustaz, kalau wanita ke masjid cemana? Ibu memang tidak ada syariat yang menyuruh, tapi tetap dibolehkan. Iya, ibu rumahnya dekat masjid, sholat berjamaah di masjid silahkan. Iya, nambah pahala syiar. Jalan kaki ibu ke masjid sudah menambah pahala. Tapi ibu memang tidak disuruh perempuan ke masjid. Tapi kalau kami datang tak apa-apa. Asal jangan mudarat aja lah. Dekatnya pula Ustaz. Lompat awak 2 kali sampai ke masjid, ke temak tuh. Silakan ke masjid ibu. Tapi jangan pula Ustaz, kami sholat subuh masjid raya, ya naik kereta ibu masjid raya. Sampai tengah jalan kena begal ibu, itu cari penyakit namanya itu. Iya, artinya inilah kondisi-kondisi yang memang kita disuruh untuk banyak beribadah kepada Allah. Salah satu pemahaman yang kita ambil adalah kita sudah bahas bagaimana sholat berjamaah. Sudah kita bahas hikmah berjamaah. Sudah kita bahas bagaimana keutamaan berjamaah. Sudah kita bahas bagaimana sunnah-sunnah ketika sholat berjamaah. Tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan besok kita tetap eksis istiqomah melaksanakan sholat berjamaah ini. Ya, sampai kalau bisa besok ayahanda serta ibunda meninggal kita pun dalam keadaan sholat berjamaah. Indah kita tengok orang meninggal dalam keadaan sholat berjamaah. Allahu Akbar, sujud waktu. Ya Allah liman hamidah, kata imam naik, imam sebelahnya naik, waktu sujud juga lagi. Allahu Akbar. Nah, sujud dan naik balik, sujud ya, duduk antara 2 sujud, waktu sujud juga. Allahu Akbar, naik rakaat terakhir, dia sujud juga. Habis sholat dicolek sama yang sebelah, udah jatuh dia, meninggal dalam keadaan Nah, ini kalau bisa ada yang menjamin kita bisa mati begini nih, apapun kita kasih nih. Iya, betul Pak? Kalau ada orang yang bisa menjamin kita bisa meninggal begini, biarlah apa yang dia minta aku kasihkan sekarang. Asalkan bisa menjamin kalau kita bisa meninggal seindah itu dalam keadaan sholat berjamaah. Makanya ibu mohon izin, udah tua-tua ini mintalah meninggal itu baik. Salah satunya sholat udah tua-tua jangan minta-minta, ya Allah aku minta ruku, jangan. Iya, udah tak bisa lagi minta ruku dah. 2 tingkat pula, nyapu ruku itu pun tak tahan lagi naik ke atas, cari penyakit itu. Minta aja sama Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan sholat berjamaah. Nah, ayahanda serta ibunda, inilah barangkali kajian kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan insya Allah yang kita kaji ini manfaat. Ini awal memotivasi kita, dengan harapan bisa kita istiqomah menjalankan ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Izin mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.